Baiklah, kita masuk ke pengertian analisis isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Sedangkan kontemporer memiliki arti kekinian atau sesuatu yang terjadi sekarang ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu masalah yang terjadi pada saat ini dan penyelesaian masalahnya sesuai dengan masa sekarang ini. Berikut ada 4 tata cara membuat isu. Yang pertama, menggunakan kata negatif. Yang kedua, memiliki fokus dan lokus. Yang ketiga, memiliki data pendukung isu. Dan yang keempat, berhubungan dengan manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Selanjutnya ada 2 teknik menganalisis isu. Yang pertama APKL dan yang kedua USG. Teknik APKL adalah teknik yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Selanjutnya teknik analisis menggunakan USG, yaitu sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang paling prioritas dengan menggunakan kriteria urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut untuk diselesaikan. S yaitu seriousness, seberapa serius isu tersebut apabila isu tersebut tidak diselesaikan. Dan yang terakhir growth, yaitu seberapa perkembangan isu apabila tidak diselesaikan. Selanjutnya, tata cara menentukan isu. Ada 5 langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, membuat beberapa isu dengan melihat isu-isu yang ada di sekitar unit kerja saya. Yang kedua, mengumpulkan data-data yang relevan dengan isu yang akan saya angkat. Dan yang ketiga, menganalisis isu menggunakan teknik APKL. Selanjutnya, menganalisis isu menggunakan teknik USG. Dan yang terakhir, membuat rancangan penyelesaian isu. Adapun beberapa isu yang ada di unit kerja saya, yaitu yang pertama, minimnya siswa yang lancar membaca di kelas 3 SDN 152982 tugas 1B selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan kehadiran siswa kelas 3 SDN 152982 tugas 1B selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar IPA di kelas 3 SDN 152982 tugas 1B selama masa pandemi COVID-19. Yang keempat, minimnya perhatian orang tua siswa kelas 3 SDN 152982 tugas 1B selama proses pembelajaran pada masa COVID-19. Dan yang terakhir, minimnya fasilitas siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar daring di kelas 3 SDN 152982 tugas 1B. Dari kelima isu tersebut, terpilih 3 isu yang telah dilakukan dan telah diuji menggunakan teknik APKL. Setelah itu, dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan teknik USG, dan yang terpilih adalah 1 isu yang mempunyai skor 15, yaitu minimnya siswa yang lancar membaca di kelas 3 SDN 152982 tugas 1B selama masa pandemi COVID-19. Yang mana kita ketahui, kemampuan membaca seorang anak akan sangat mempengaruhi perkembangan kognitif anak tersebut. Berikut ini ada beberapa rancangan kegiatan yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada orang tua tentang betapa pentingnya kemampuan membaca terhadap proses pembelajaran dan perkembangan kognitif anak. Yang kedua, memberlakukan jam pembelajaran khusus kepada anak-anak yang tidak bisa membaca. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran permainan kartu huruf kepada anak yang sama sekali tidak mengenal huruf. Dan yang keempat, membagikan buku membaca dasar kepada siswa. Dan yang terakhir, monitoring kemajuan kemampuan membaca siswa setiap harinya dengan cara membuat laporan harian yang harus ditandatangani oleh orang tua. Sekianlah tugas materi isu kontemporer saya. Saya ucapkan terima kasih.